Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba, serta teman-teman semua yang saya sayangi. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia juala kita dapat melaksanakan lomba pidato tanpa kendala sedikit pun. Dan tak lupa sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia hingga yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, kita sedang berada pada masa pandemi COVID-19. Tentunya kita menyadari, tentunya kita tahu bahwasanya begitu banyak dampak yang diakibatkan oleh virus corona ini. Kita lihat pada perekonomian Indonesia, di mana Kemenaker mencatat ada 9 juta buruh pekerja karyawan dari formal dan informal itu dirumahkan atau di PHK. Karena mengapa? Pabrik merasa di situasi kala ini pemasukan berkurang, bagaimana bisa menggaji sebanyak itu karyawan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana pendidikan di Indonesia pada kala pandemi COVID-19 ini? Tentunya kita sama-sama mengetahui juga tentang pentingnya suatu pendidikan untuk para individu, di mana pendidikan merupakan suatu cara atau suatu gebrakan untuk kita mengetahui apapun yang bisa kita mengetahui melalui proses pembelajaran. Mulai kita tidak mengetahui sesuatu hal menjadi tahu, kemudian kita apa yang tidak bisa kita lakukan dengan belajar, dengan proses pendidikan, akhirnya kita bisa. Kita tidak jauh-jauh melihat apa yang sekarang kita rasakan, yaitu berupa misalnya AC, air conditioner. Itu berasal dari mana kayak gitu? Itu tuh dari proses pendidikan yang mereka jalani. Yang awalnya tidak bisa membuat AC, dengan proses pembelajaran akhirnya bisa membuat sepeda motor, membuat mobil, membuat pesawat melalui proses pembelajaran, yaitu pendidikan. Kemudian di era COVID-19 ini banyak sekali kendala yang dialami pelajar-pelajar atau peserta didik umumnya. Salah satunya, jika peserta didik itu berada di pelosok atau yang jauh dari keterjangkauan sinyal, akibatnya ketika dalam pembelajaran mereka tidak masuk. Bahkan bukan niat mereka untuk tidak masuk itu, tetapi karena memang kondisinya tidak mendukung. Karena dengan pembelajaran di rumah ini kita tidak tahu kendala-kendala apa yang akan terjadi kayak gitu. Jadi saya berharap kepada seluruh pendidik, baik guru maupun dosen, itu bisa memaklumi peserta didiknya ketika misalnya peserta didik itu terlambat kira-kira 10 menit atau 20 menit atau tanpa ada konfirmasi. Karena mengapa? Mereka sendiri untuk mengkonfirmasi kabar mereka sedang berada, misalnya ketika ada mati lampu, itu tidak bisa sampai karena terhalang oleh sinyal. Kemudian salah satu kendala berat bagi beberapa masyarakat menengah ke bawah, pembelajaran daring ini sudah membuat para orang tua khususnya, apalagi yang minim pengetahuan akan teknologi, tentunya khawatir bagaimana anaknya bisa menyambung pendidikan mereka, karena di dalam proses daring ini mereka tidak bisa karena minimnya akan pengetahuan teknologi tadi. Ya, jadi sebisa mungkin kalau offline itu tuh berbeda kayak gitu. Jadi mereka bisa menitipkan anaknya dengan para guru-guru yang memang notabene itu tugas mereka. Terkadang juga akibat sibuknya pekerjaan
anaknya yang tidak mau mendengar juga. Akhirnya pembelajaran itu tidak dilakukan selama seharian. Ketika seharian kita tidak melakukan itu, kemudian di hari berikutnya kita melakukan lagi, akhirnya menjadi kebiasaan yang buruk. Itu tidaklah benar. Tetapi alhamdulillahnya di balik beberapa kendala yang kita hadapi atau orang tua hadapi, ada bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa kuota belajar. Nah, di mana kuota belajar itu diharapkan mampu menunjang melanjutkan kegiatan pembelajaran atau proses pendidikan tersebut. Nah, dari bulan Oktober kemarin ada sekitar 50 giga setiap satu peserta didik yang ada di seluruh Indonesia. Ya, diharapkan juga dengan adanya bantuan dari kementerian itu bisa mengurangi beban dari kedua orang tua yang sibuk memikirkan bagaimana untuk melanjutkan pendidikan anak-anak mereka tersebut. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada kali ini yaitu keterkaitan antara ekonomi, pendidikan di kala pandemi ini sangatlah begitu kuat satu sama lainnya. Ketika kita tidak mempunyai fasilitas, terus kita harus melakukan pembelajaran, itu sangat susah atau tidak bisa malah. Kemudian begitu juga sebaliknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.